Udah? Mari kamu dengerin. Udah Bu, udah Bu. Iya, iya. Oke, Bu. Halo? Iya Bu, udah Bu. Udah deh. Mas Anu, bilang Mas, bilang Daphne itu dulu, bilang Daphne dulu. Oke. Saya mulai ya Ibu Titin. Selamat pagi. Ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita untuk memulai pembelajaran kita pagi hari ini, kita sepatutnya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai tanda terima kasih kita atas nafas kehidupan yang masih diberikan untuk kita sampai saat ini. Satu orang peserta didik kami minta untuk memimpin doa. Silakan duduk. Baik, apakah puji Tuhan, kalian sehat semuanya. Baik, adakah yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Tidak. Jadi kalian dalam keadaan sehat semuanya. Sebagai kita masyarakat yang memiliki jiwa nasionalis, maka mari kita untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kepada peserta didik kami, Sri Uli, Bu mohon untuk memimpin lagu wajib. Silakan. Terima kasih Sri Yuli. Baik, minggu lalu kita belajar tentang kebutuhan. Apa hubungan kebutuhan dengan
yang akan kita pelajari hari ini. Tetapi sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, kami perhatikan dulu tujuan pembelajaran untuk materi kita hari ini. Yang pertama, lihat di sana tujuan pembelajarannya. Melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat membedakan alat pembayaran tunai dengan tunai. Oke, yang kedua, melalui penerapan model project based learning, kamu sebagai peserta didik diharapkan mampu menganalisis penerapan alat pembayaran di Indonesia. Ya, oke. Apa hubungannya dengan pembelajaran kita sebelumnya? Di pelajaran sebelumnya itu belajar tentang kebutuhan. Apa hubungan alat pembayaran dengan kebutuhan? Ada hubungannya? Ada, pasti ada. Apa kira-kira hubungannya? Untuk memenuhi kebutuhan itu kita membeli sesuatu atau tidak? Oke. Kalau membeli sesuatu kita pasti akan membayar juga. Maka dengan demikian ada perlunya kebutuhan itu kita penuhi dengan uang, dengan pembayaran. Maka pernahkah kalian mendengar kata uang? Siapa yang pernah dengar uang? Oke, semuanya tunjukkan tangan. Kalau pernah kamu mendengarkan kata uang, menurut kamu, apakah peran uang itu dalam kehidupanmu sehari-hari? Oke, si Misda dulu sebentar. Sebagai hal pembayaran atau alat tukar yang diterima secara umum. Oke, menurut si Misda, pembayaran. Masih ada banyak apa uang dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Sebagai apa lagi? Iya, lupa dulu. Sebagai alat pembayaran Islam dan sebagai satuan sebagai alat pembayaran duit, sebagai alat satuan hidup. Apa lagi manfaat dari uang itu dalam kehidupanmu sehari-hari? Iya, yang Putra. Oke, sebagai alat ukur, sebagai alat membayar utang. Nah, maka di situ dapat kita lihat bahwa uang itu sangat banyak keperluannya, kan? Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang kalian ketahui tentang alat pembayaran? Apa yang kamu ketahui sebelumnya tentang alat pembayaran? Siapa? Ayo, si Epiana, oke. Iya, ada alat pembayaran itu yang tunai, berarti secara langsung. Dan ada juga non tunai. Oke, berikutnya. Menurut kamu, kenapa penting kamu mempelajari sistem pembayaran? Menurut pendapatmu lagi, apa perlunya kita pelajari itu? Apa perlunya kita ketahui itu? Iya, yang mudah. Saya pentingnya kita belajar yang pembayaran karena jelas kehidupan sehari-hari selalu melaksanakan transaksi yang melibatkan itu. Iya, dalam kehidupan sehari-hari selalu kita melakukan transaksi yang melibatkan uang atau alat pembayaran. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari sana. Sampai di situ masih sama pemahamannya? Masih sama? Masih? Masih baik. Kalau begitu kita masuklah dulu ke pembelajaran kita. Perhatikanlah dulu sebentar video yang ada di sini. Kira-kira apa yang bisa nanti kamu lakukan? Masalah-masalah apa nanti yang bisa kamu lihat di sini? Bisa nampak?
Baik, dari video yang kamu tonton, itu tadi apa itu? Uang, ya kan? Uang. Tadi Eviana sudah mengatakan bahwa alat pembayaran itu ada apa itu? Tunai ya, non tunai. Makanya tadi termasuk di mana? Termasuk di tunai. Menurut kamu dari video yang sudah ditampilkan tadi, dari video yang sudah dibuat tadi, apa kekurangan dari alat pembayaran tunai tersebut? Ada tadi itu yang sudah dihantarkan menggunakan perahu, pesawat terbang, kapal. Ayo, menurut kamu apa kelemahan dari pembayaran non tunai tersebut? Atau yang tunai itu? Ya yang tunai. Pembayaran yang tunai, uang tadi yang cash. Ya silakan Nak. Menurut saya kelemahan dari uang tunai adalah kurangnya keamanan dalam transaksi. Iya, keamanan dalam bertransaksi. Oke, menurut si Pertina bahwa ada kelemahan dari uang tersebut atau pembayaran tunai, yaitu apa tadi Pertina? Keamanan dan kenyamanan dalam saat bertransaksi. Ada lagi yang penting? Ada lagi yang lain? Ayo. Ayo, ada lagi yang lain? Ya, yang penting. Oke, membutuhkan biaya dalam pengiriman. Oke, mengangkut uang itu, menyebarkan uang itu. Jadi ada resiko, ya kan? Ada resiko yang kita hadapi. Ada lagi selain itu, kalau tunai, apa lagi? Apa lagi? Tidak, mana Allah? Iya, apalagi di daerah terpencil, di daerah yang jauh, ya kan? Untuk sampai ke sana uang tunai itu membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga, pendampingan, pengorbanan sangat banyak gitu ya. Jadi ada kelemahan. Selain itu, apalagi kelemahan dari uang tunai tersebut? Iya. Memerlukan waktu yang lama supaya sampai kepada masyarakat. Betul, sangat bagus kalau membayar uang. Salah satu contohnya, kamu ingat
seperti itu menurut kalian pas COVID kemarin? Ada nggak kelemahannya? Kita bebas nggak kontak langsung dengan orang lain? Tidak, jadi ada kelemahannya? Ada. Ya kan? Banyak kelemahan. Yang pertama, kalau pas COVID kemarin itu contohnya kita takut untuk berjumpa dengan orang lain meminta uang tersebut. Oke, itu untuk uang tunai ya, untuk yang tunai. Mari kita lihat untuk non tunai ya, untuk non tunai. Non tunai itu tadi berarti tidak langsung uang yang kita apa tadi non tunai Eviana, non tunai tadi apa? Tidak langsung uang itu kita Oke, perhatikan sebentar. Ini video tentang uang non tunai. Bisa bicara dengan transaksi uang elektronik sebesar 100.000 rupiah hari Juli 2023. Jumlah tersebut meningkat 0,38% dibandingkan pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 152,56 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, nilai transaksi uang elektronik menjadi 78,44%. Pada Juli 2022, nilai transaksi uang elektronik tercatat sebesar 85,82 triliun rupiah. Secara rinci, nilai transaksi belanja dengan uang elektronik tercatat sebesar 36,22 triliun rupiah. Lalu nilai transaksi transfer antar uang elektronik terpantau sebesar 30,71 triliun rupiah. Kemudian nilai transaksi top up uang elektronik sebanyak 82,38 triliun rupiah. Ada pula nilai transaksi uang elektronik untuk tarik tunai sebesar 2,30 triliun rupiah. Bank Indonesia juga mencatat volume transaksi uang elektronik hingga Juli 2023 mencapai 2,35 miliar kali. Jumlahnya lebih tinggi 33,52% dibandingkan sebulan sebelumnya yang sebanyak 1,76 miliar kali. Berbagai sumber exchange. Baik, itu merupakan uang non tunai. Oke. Itu merupakan transaksi yang menggunakan uang tunai dan non tunai. Itu apaan sih? Oh, ini terkait dengan Totalnya 423.400. pembayarannya menggunakan apa Mbak? Pakai uang elektronik ya? Ini mereka. Duluannya, iya ya. Ini kan kembalian juga. Bayarnya, kamu kan, emang mau dibayar pakai apa? Tadi ini bayar PT-nya habis. Bentar ya, saya cari bacaan dulu. Nih, lama. Baik, sudah disimak videonya? Sudah. Dari video yang barusan ditampilkan, apa yang bisa kamu tangkap? Apa yang bisa kamu tangkap? Oke, Ferdinand.
Nah, saya bilang begini tersebut. Ya, saya uang itu mati terbayar masih dapat dilakukan kita membeli mereka. Oleh pula memiliki tidak nyamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan uang boleh. Oke, itu pendapat si Ferdinand sangat luar biasa. Bagaimana pendapat si Ferdinand menurut kalian? Bagaimana pendapat si Ferdinand itu menurut kamu sendiri? Hah? Oke, dari kamu sepakat dengan apa yang dikatakan oleh si Ferdinand. Dari yang kamu lihat, dari yang video yang kamu tonton tadi, manakah yang lebih efektif menurutmu? Penggunaan uang tunai atau non tunai? Pak? Wah? Yang uang tunai ayo siapa dulu? Yang mengatakan uang tunai siapa? Lebih efektif. Oke, si Katarina. Kenapa Katarina kamu katakan bahwa uang tunai lebih efektif? Kaina. Lebih baik menurut si Katarina. Siapa yang memilih non tunai? Siapa yang memilih non tunai? Ya. Oke. Hampir semua oke, silakan turunkan tangannya. Baru silakan dijawab. Kenapa kamu memilih bahwa non tunai itu lebih efisien? Kalau kita membayar uang tunai, mana kita tidak perlu misalnya merogoh tas, apalagi uang seperti uang receh yang sulit untuk didapatkan. Dan sekarang dari masa digital ini perlu kita ketahui bahwa teknologi semakin maju. Jadi banyak pengedaran uang elektronik jadi lebih efisien untuk memakai uang. Oke, karena kemajuan teknologi dikatakan si Marolo, penggunaan uang non tunai itu lebih efektif karena apa? Tidak capek lagi merogoh tas untuk mencari uang pecahan, uang yang lebih kecil, atau seperti di video tadi, tiap lagi kita lihat memulangkan memberi kita kembali kita dengan permen, ya kan? Ada tadi kan kembaliannya menggunakan permen, iya. Jadi itu merupakan keunggulannya. Baik, di video yang satu lagi juga tadi dikatakan bahwa penggunaan uang tunai itu semakin hari semakin meningkat, ya kan? Semakin meningkat. Menurut kamu di Indonesia yang sampai ke pedalaman, sampai ke pulau-pulau seperti kita ini, apakah itu efektif? Apakah itu efektif? Oke, siapa yang bilang tidak? Ayo. Oke, Sri Yuli dulu. Kenapa Sri Yuli kamu katakan tidak efektif? Oke, karena terbatasnya kesediaan alat pembayaran non tunai di pedesaan. Yang lain, ayo, Insan. Menurut saya tidak efektif. Karena Iya. sederhananya seperti ini. Uang tunai dapat digunakan di tempat tertentu, uang non tunai dapat digunakan di tempat tertentu. Mengapa? Karena di kalangan masyarakat, jika masyarakatnya mayoritas petani, tentunya mereka memilih untuk tunai. Mengapa? Karena tidak semua masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai petani mampu untuk memiliki alat pembayaran non tunai seperti kartu ATM. Berbeda dengan kalangan masyarakat misalnya dengan petani memilih bekerja jauh lebih baik dari petani dan tentunya memilih untuk membuat pembayaran sebagai non tunai karena lebih cepat. Oke, baik kita Binsar, ya. Si Binsar mengatakan kalau di pedesaan uang non tunai itu tidak efektif karena apa? Karena sama dengan yang dikatakan oleh si Sri Yuli tadi, ketersediaan fasilitas itu yang pertama, yang kedua dikatakan si Binsar juga pemahaman tentang penggunaan uang non tunai itu juga tidak tahu atau kurang. Contohnya tadi dikatakan itu petani, orang tua kita yang petani yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi atau bahkan ada yang pertama
prinsip, ya kan? Mengenal huruf aja kadang belum tentu. Jadi sangat susah mereka menggunakan uang non tunai tersebut, uang digital tersebut, sangat luar biasa. Iya, dan itulah yang kita lihat di tempat kita saat ini menurut Ibu. Bagaimana menurut kalian? Tapi apakah sudah ada di tempat kita ini menggunakan uang digital? Iya. Sudah ya? Iya. Uang digital apalah yang pernah kamu ketahui ada di sekitar kita? Pak? Iya, ada yang bilang ATM, mungkin begini. Mobile banking, oke. Iya, itu sudah ada. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Nah, nanti akan ditugasi kamu untuk ke sana. Kita lihat dulu video-video yang tadi. Kita ulas dulu kembali. Tadi ada seorang ibu yang membayarkan dengan menggunakan kartu, ya kan? Ada yang membayarkan dengan uang tunai, iya kan? Iya. Kalau kita lihat dari segi efisiensinya, lebih efisien yang menggunakan kartu tadi kan? Iya. Tidak ada lagi pengulangan uang, harusnya dia mendapatkan uang 800 rupiah, ternyata hanya dapat permen 3 biji. Kalau menggunakan kartu tadi tidak perlu lagi meminta kembalian, ya kan? Ya, sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Ayo, ada lagi yang mau bertanya tentang ini tadi? Atau ada lagi yang mau menjabarkan tentang video tadi? Ada lagi? Tidak lagi? Tidak. Kalau tidak ada lagi, berarti kamu sudah mengerti akan apa yang ditayangkan di dalam video tadi. Maka sekarang Ibu akan membagikan LKPD ini untuk nanti akan kita kerjakan, akan kita bahas masing-masing, akan kita pelajari selanjutnya ya. Ibu bagikan dulu. Ibu harap di saat nanti kita mempelajari LKPD ini, kerjasama yang baik antara kelompok itu sangat Ibu harapkan. Karena di dalam pengerjaan LKPD ini, Ibu akan melakukan penilaian sikapmu, kemudian penilaian psikomotormu, kemudian penilaian pengetahuanmu. Kita tetap menggunakan kelompok yang sudah kita pakai di minggu lalu. Tidak kita ganti lagi ya. Kita tetap menggunakan itu ya. Iya, baik. Salinlah kalian membentuk kelompok supaya bisa diperhatikan LKPD-nya. Ayo, saling berhadapan dengan teman kelompoknya. Di sana FPD bisa dari sini, bisa saling coba bisa, ya. Oke. Sudah dilihat LKPD-nya di halaman depan. Coba diperhatikan halaman depannya. Ayo. Sudah diperhatikan? Di sana kan ada buat nama kelompok, ya. Nanti nama kelompoknya kita pilih. Sudah ada 4 kelompok, ya. Nama kelompokmu. Diskusi nanti dulu kamu apa yang menjadi nama kelompokmu. Kita ambil dari mana nama kelompoknya? Dari? Oke, saya kasih April. Kata si April, kita pilih dari bunga apa ini? Bunga uang atau bunga sentuhan? Oke. Kelompok sekitar. Ayo, bunga eklesia. Nama kelompoknya eklesia. Ayo, bunga eklesia. Ayo. Kemudian kelompok Kristodo. Matahari. Kelompok Gesterika. Andre. Kelompoknya sini Abri. Mawar. Oke.
dan non tunai yang berbasis elektronik ada di masyarakat setempat yang terdekat dengan rumah kita, yang terdekat dengan tempat tinggal kita. Nanti kamu akan melakukan wawancara, ya, melakukan wawancara. Apakah toko yang ada itu, contoh, yang orang Menggolan, ada toko Rizaldo di sana kan? Ada. Nah, nanti kita wawancarai, tapi sebelumnya nanti akan kita susun dulu daftar pertanyaan yang akan kita buat. Ya, kita wawancarai nanti apakah mereka menggunakan uang tunai atau tidak. Ya. Kemudian nanti di saat wawancara kamu akan memfoto, ya, temannya memfoto, berbagi tugas, ya, di foto. Nanti selama wawancara kamu lakukan di rumah, di luar jam pelajaran, di luar jam sekolah, kamu harus koordinasi dengan ibu, ya, harus koordinasi dengan ibu melalui WA. Nanti ibu akan menanyakan bagaimana perkembangan dari tugas yang ibu berikan, bagaimana perkembangan dari wawancara kalian, penelitian kalian. Oke, sampai di situ dulu. Ada yang bertanya? Ya? Oke. Setelah itu nanti lakukan pengerjaan tugas analisis secara berkelompok. Apa permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan alat pembayaran tersebut? Oke ya? Ya? Oke. Maka sekarang saya kasih dulu kepada setiap kelompok kesempatan untuk berdiskusi, ya, untuk berdiskusi apa-apa saja nanti yang mau kalian tanyakan. Susun dulu pertanyaan-pertanyaannya, ya, susun dulu nanti pertanyaan apa aja yang mau kalian tanyakan kepada pihak toko tersebut. Apakah penggunaan uang yang mereka pakai, bagaimana cara pembayarannya, apa kelemahannya, apa keuntungannya. Bisa disusun ya? Bisa disusun ya? Bisa. Oke. Silakan kepada setiap kelompok disusun dulu pertanyaannya. Nanti akan kita kaji kembali. Ayo silakan. Ya, dibuat berbagi tugas lah, ya. Berbagi tugas. Seperti yang contoh menulis, si Gilbert memberikan pendapat, si Gianberkat mencerah pendapatnya, si Daniel memperbaiki, si Dintar mensinkronkan, si Glenn sebagai dokumennya, seperti itu ya. Oke? Oke, silakan mulai dikerjakan. Ayo. Semangat ya. Tetap bawa handphone. Iya. Tadi si Ribli bilang langsung aja Bu kami ketik boleh, tapi ditulis tangan aja dulu nggak apa-apa, ya. Ya, karena di handphone kan udah lebih pintarnya kalian ini udah bisa ketik sendiri di sini ya kan, dengan aplikasi-aplikasinya ya kan. Iya, nggak apa-apa ditulis tangan aja dulu nanti diketiknya. Setelah selesai untuk laporan aja diketikkan, ya. Ayo.
Gimana berjalan baik? Sudah? Gimana diberi? Gimana sudah berjalan? Apa itu? Apa itu? Ayo, sebanyak mungkin dulu ajukan. Ayo. Tapi sambil menyusun pertanyaan itu kan, kalian harus tahu lah alat pembayaran itu apa ya kan? Jadi ditanya dikasih tahu yang toko, kalian nggak ngerti.
Ya kan? Ya, sambilan tuh dipelajari itu. Ya. Di situ juga nanti ada ibu buat contoh dari desain laporan, kan ada pertanyaan di situ kan? Gak ada pertanyaan yang susun. Nah, udah menyusun pertanyaan kalian. Coba lihat dulu di halaman itu halaman berapa juga? Halaman 2 ya. Oh. Justru di situ kita bisa tanya, kenapa dia tidak menggunakan pembayaran untuk itu? Di situ kita bisa tanya, apa menurut kalian ulama kenapa dia tidak menggunakan ini? Jadi tidak harus fokus yang sudah ada dalam
Nah, apa jenis dari non tunai tersebut? Terus bisa sudah kena susun pertanyaannya, lagi disusun ya. Oke, apakah mereka ya? Bagaimana? Sudah berjalan baik? Sudah? Oke. Bagaimana Jendri? Bagaimana Jendri? Hah? Bisa. Oh, ngasih pendapat, mantap. Gimana? Sudah berjalan? Ya. Mengeluarkan pendapat aja semua. Sudah kan dikeluarkan
menyampaikan pendapatnya, nggak usah takut-takut, nggak usah segan-segan ya. Ibu. Toko gereja bisa karena tadi. Apa itu? Apa itu? Kalau nggak pun nggak masalah. Justru di situ nanti kalian bisa tanya, kenapa kalian tidak menggunakan pembayaran non tunai itu? Justru di situ kita tanya, terus apa menurut kalian kelemahannya? Kenapa kalian nggak menggunakan ini? Ada tadi pertanyaan di situ kan, kalau misalnya ibu kami bisa nggak menggunakan toko yang tidak menggunakan pembayaran non tunai? Bisa. Tapi harus kalian tanya kenapa mereka tidak bisa menggunakannya, apa alasannya? Kalian tanya. Jadi nggak harus fokus ke yang sudah ada alat pembayaran non tunai juga, bisa semuanya kalian. Justru di situ kalian tanyakan lagi, kenapa kalian tidak menggunakan itu? Padahal kan itu lebih efisien. Contohnya seperti ini, gitu bisa kalian jelaskan. Oke? Izin ya Ibu, udah bisa lagi, mulai lagi ya Ibu. Sudah selesai? Sudah selesai diskusinya? Belum? Oke, lanjutkan. Sedikit lagi ya? Oke. Tetap semangat ya. Baik, sekarang saya. Oke. Sekarang kita akan lihat dulu pertanyaan-pertanyaan
Setiap perkembangan dari penelitian kamu, wawancara kamu dilaporkan ke ibu ya. Yang dilaporkan dalam ya untuk kesempatan kita ya. Oke. Maka untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu susun di kelompok 1, coba dulu kelompok eklesia kalian. Kelompok eklesia, coba bacakan dulu daftar pertanyaan yang sudah Anda susun. Daftar pertanyaan yang mau nanti kalian tanyakan ke Wawancara atau perhitungan tentang sistem pembayaran tunai dan tunai. Oke, Pertanyaannya, apa keunggulan dari sistem pembayaran tunai? Kedua, apa kelemahan dari sistem pembayaran tunai? Ketiga, apa keunggulan dari sistem pembayaran tunai? Empat, apa kelemahan dari sistem pembayaran tunai? Kelima, di kalangan masyarakat ini, sekitar ini, manakah lebih banyak masyarakat gunakan sistem pembayaran tunai atau non tunai? Apa alasannya? Oke, silakan dulu kelompok eklesia. Bagaimana menurut kelompok yang lain? Ada kira-kira nggak yang perlu mereka tambahkan dalam pertanyaannya? Ada yang mau ditambahkan? Oke, menurut Ibu ada yang mau ditambahkan sebentar, ya? Apalah itu? Yang mau ditambahkan nanti boleh tanyakan kepada tokoh itu. Kalau mereka menggunakan alat pembayaran non tunai, alat pembayaran apa namanya? Misalnya, apakah mereka menggunakan dari mobile, atau mereka menggunakan QRIS, atau menggunakan OVO, Dana, dan lain sebagainya ya? Boleh ya? Oke, jadi disebutkan apa nama dari uang elektroniknya atau pembayaran elektroniknya ya? Oke, baru masuk ke kelemahan ke kelebihannya ya, bisa ya untuk kelompok eklesia. Oke, untuk kelompok mawar. Ya, untuk kelompok mawar. Pertanyaan apa kira-kira yang sudah kamu desain? Apakah semua pembayaran toko Anda menggunakan pembayaran tunai atau non tunai? Yang ketiga, jadi sebuah proyek apa yang sering digunakan untuk Anda? Dan yang keempat, apa keunggulan dari jenis sebuah proyek yang Anda gunakan dibandingkan dengan jenis sebuah lain? Lalu yang kelima, apa masalah yang sering ditemukan saat melakukan transaksi uang tunai atau uang elektronik di toko Anda? Lalu yang keenam, bagaimana kemampuan masyarakat untuk pembayaran uang tunai di toko Anda? Dan yang ketujuh, apakah pernah ada masalah dari masyarakat mengenai pembayaran tunai? Oke, terima kasih untuk kelompok mawar. Menurut kelompok eklesia dari kelompok yang lainnya, ada kira-kira yang perlu mereka tambahkan? Tidak? Tidak lagi. Oke, udah mantap. Sekarang kelompok anggrek. Kelompok anggrek. Apa kira-kira pertanyaan yang sudah Anda susun untuk nanti melakukan kegiatan ini? Nanti yang kedua kita melakukan pembayaran saja yang dapat dilakukan di toko ini. Dan juga pembayaran apa saja yang boleh dilakukan di toko Anda. Keempat, apakah kelemahan dan keunggulan dari toko Anda? Terakhir, dalam pembayaran non tunai, pembayaran apa yang ada di toko ini? Oke, baik. Ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, si Gilbert, ayo. Ayo Gilbert. Yang mau ditambahkan si Gilbert untuk kelompok anggrek. Ayo Gilbert. Apakah penggunaan pembayaran tunai yang efektif bagi kalangan masyarakat? Yang mau ditambahkan ketika apakah penggunaan pembayaran non tunai efektif bagi masyarakat? Ada lagi yang lain? Tidak ada lagi?
Oke, kalau tidak begini, Ibu mau menambahkan sedikit untuk kelompok anggrek. Kalau kamu menambahkan yang mengkoreksi sedikit, di situ tadi ada pertanyaan kalian, apakah kelebihan dan kelemahan dari usaha Anda gitu ya? Kita tidak berhak menanyakan apa kekurangan dari usaha mereka, tetapi apa kelebihan dan kelemahan dari alat pembayaran yang mereka gunakan di Dubai itu yang positif. Bagaimana kelompok anggrek? Nanti maka mereka kan sungkan untuk mengungkapkan kelemahannya. Kalau kelebihan oke lah ya kan, kelemahannya pasti sungkan ya kan. Iya. Jadi kalau alat pembayaran itu yang kalian tanyakan, saya rasa akan gampang mereka jawab ya. Oke. Kemudian kelompok matahari. Ayo kelompok matahari. Pertanyaan apa saja yang sudah kamu susun? Jadi kami ingin bertanya kepada sahabat yang ada di luar negara. Yang pertama, apakah Anda menggunakan alat pembayaran tunai atau non-tunai? Kedua, jika memakai alat pembayaran tunai, apa kelemahan dan kelebihan dari pembayaran tunai? Yang kedua, jika memakai alat pembayaran tunai, apa kelemahan dan kelebihan dari pembayaran tunai? Jika Anda memakai alat pembayaran non-tunai, apa jenis pembayaran elektronik yang kalian lakukan? Yang keempat, menurut Anda pembayaran manakah yang paling efisien antara pembayaran tunai dan non-tunai? Yang kelima, jika kalian menggunakan alat pembayaran tunai melalui smartphone atau Android, aplikasi apa yang kalian gunakan? Yang keenam, jika Anda menggunakan alat pembayaran tunai, apa alasan kalian untuk tidak menggunakan pembayaran yang tunai? Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan duduk Marolo. Untuk kelompok matahari? Sudah. Oke, baik. Untuk nanti semua pertanyaan yang sudah kamu susun tadi itu akan kamu lampirkan di dalam laporan. Maka daftar pertanyaan itu harus kamu ketik dulu atau harus kamu susun dulu dalam kelompok kertas nanti untuk kamu pakai saat wawancara, ya kan? Kemudian yang kedua, di saat wawancara jangan lupa ambil foto ataupun video ya untuk kamu lampirkan nanti di dalam laporan. Sudah? Paham sampai di situ? Paham. Bentuk dari laporan tersebut atau desain dari laporannya. Yang pertama yang akan kamu buat nanti di sana adalah nama atau judul dari laporan, ya. Setelah ada judul atau nama dari laporan itu, yang kedua masuklah kita ke deskripsi kegiatan. Itu tadi kan? Iya, waktunya di mana, kapan, tempatnya di mana, kemudian tujuan kegiatan kelompok itu apa, manfaatnya apa. Itulah deskripsi kegiatan. Kemudian hasil dan capaian yang ketiga itu merupakan hasil wawancara yang kamu dapat dari mana? Iya, dari toko yang sudah kamu wawancarai. Kemudian kamu ambillah kesimpulan. Kalau ada kelemahannya, apa solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut? Kalau ada keunggulannya, bagaimana itu supaya lebih meningkat lagi? Baik ya. Kemudian yang kelima adalah lampiran. Di dalam lampiran itu kamu lampirkanlah daftar pertanyaan atau kuesioner yang sudah kamu susun tadi, ya. Kemudian berikutnya kamu lampirkanlah, iya betul, foto kegiatan. Sampai di situ paham? Sampai di situ paham? Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, supaya lebih semangat lagi untuk mengerjakan materi-materi kamu ini, ayo silakan dulu berdiri semua, kita sedikit sebentar.
dipegang ya. Bukan. Itu yang disebutkan, itu yang dipegang ya. Sekarang pegang pintu. Nah, ada yang pegang penuh. Di situ ada yang pegang penuh. Siapa itu? Sama sih. Dua. Kepalamu. Nah, berarti dia tadi ya kan? Oke. Sekarang mana gigimu? Oh, mana gigimu? Tadi kepala yang dipegang. Oke. Silakan duduk. Silakan. Sudah mulai ada yang nah, ya kan? Kami yang mana gigimu dan gigi yang gigi tadi tujuh? Ya kan? Oke. Bagaimana pembelajaran kita hari ini menurut kamu? Hah? Luar biasa. Oke, luar biasa kita aja. Iya. Jadi untuk tugas kamu di rumah, itu dikerjakanlah dengan benar-benar, dikerjakanlah dengan serius. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran itu nanti kamu bisa melihat bagaimana jiwa kamu bekerja sama dengan teman. Mampu kamu nggak bergotong royong dengan teman. Maka tadi Ibu bilang, mulai dari awal pembelajaran, Ibu akan melakukan penilaian dari sikapmu, dari psikomotorikmu, kognitifmu, kemampuan menjawab pertanyaan dan mengajukan pertanyaan. Ya, Ibu sangat bangga untuk pertemuan kita hari ini. Maka akan kita lanjutkan tadi hari apa? Oke. Untuk membuat laporan kalian atas tugas yang sudah Ibu bagikan tadi. Maka untuk penugasan mandirinya tidak diberikan lagi untuk penugasan mandiri hari ini. Minggu depan hari Jumat nanti akan dibagikan karena apa? Anda sudah ditugasi tugas secara berkelompok, ya, sudah ditugasi bertugas secara berkelompok. Maka dikerjakanlah secara baik karena minggu depan atau hari Jumat pertemuan berikutnya kita akan presentasi di depan kelas. Akan kamu tampilkan hasil terbaik yang sudah kelompokmu kerjakan. Ya, tidak perlu di-print. Hasil PDF-nya saja bisa dikirimkan melalui WA grup kita. Supaya apa? Nanti untuk presentasi bisa di sini ditampilkan melalui Infocus. Tapi kalau memang menurut Anda mampu di-print, ya silakan, nggak apa-apa untuk kalian baca selain yang ditampilkan di Infocus. Sampai di situ paham? Tetap semangat pelajaran berikutnya. Untuk itu satu orang yang diminta untuk memimpin doa pulang. Ibu serahkan kepada si Rivaldo. Iya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kebenaran pada saat seperti ini, Pak yang boleh melaksanakan proses belajar kami yang lebih baik. Bapak, sebentar Tuhan, kami pulang dari tempat ini, percayakan berkat kami perjalanan, bagaimana kami harus sampai di tempat masing-masing yang tidak selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, sudah berakhir untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Izin Ibu, Bapak. Iya, Bu. Halo Ibu, Bapak. Iya, Bu. Ya, sampai di sini dulu lah, Kak. Maaf ya terganggu tadi, Pak.
Oh, udah nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ya, tiba-tiba tadi mati lampu Pak, jadi terganggu. Maaf Pak. Udah sempat Iya, panik Bu. tadi aku. Udah, Bu. Nggak apa-apa. Sekarang udah lancar kan, Bu? Udah Pak, udah Pak. Nanti saya Iya, Bu. gabung lah recordnya ya Pak. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, makasih banyak ya Pak. Makasih ya Iya, Ibu. Bu. Iya, Bu. Sama-sama. Semangat ya, Bu. Iya Pak. Kita stop, Riz.